Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mata kuliah eh, manajemen dasar dan bisnis, ya, masih dalam rangkaian pengantar ekonomi. Jadi saya ulangi lagi, untuk bahan UTS itu bersifat materi yang bersifat ekonomi secara makro. Nanti setelah UTS kita akan membahas materi yang bersifat manajemen perusahaan atau manajemen organisasi. Oke. Kita akan bahas yang materi yang kedua di bab 2 ini, yaitu mengenai pendapatan nasional atau bahasa Inggrisnya national income. Apa itu pendapatan nasional? Jadi secara definisi di sini, pendapatan nasional adalah totalitas pendapatan seluruh masyarakat dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Jadi begini, biasanya pemerintah mengadakan survei ekonomi. Salah satu tujuan mengadakan survei ekonomi adalah melihat tingkat pendapatan masyarakat, kemudian digabungkan seluruh pendapatan masyarakat ini seluruh nasional menjadi pendapatan nasional atau the national income. Nah, bagaimana caranya orang survei ini? Dia akan menghitung per keluarga dulu. Nanti per keluarga dikumpulkan dari keluarga ini menjadi satu RT. Kemudian satu RT dikumpulkan menjadi satu RW. Kemudian satu RW keluarga satu kelurahan. Kemudian kelurahan akhirnya menjadi satu kabupaten, provinsi, dan akhirnya total seluruh masyarakat dalam sebuah negara, ya. Di sini dalam suatu negara dalam periode tertentu. Mengapa sih pemerintah capek-capek menghitung tingkat pendapatan nasional masyarakatnya? Ada tujuannya. Tujuan penghitungan pendapat nasionalnya dilakukan oleh suatu negara agar negara bisa mengetahui output nasionalnya. Output nasional itu sama dengan pendapatan totalitas masyarakatnya. Agar kalau negara tahu pendapatan totalitas masyarakatnya, negara bisa mengetahui tingkat kemakmuran rakyatnya. Karena kemakmuran ekonomi itu diawali dengan pendapatannya. Kalau pendapatannya rendah, maka kemakmuran ekonomi masyarakat itu rendah. Kalau pendapatannya tinggi, maka kemakmuran masyarakat itu tinggi. Nah, makanya kita ada istilah, ada negara kaya, negara berkembang, negara miskin. Biasanya salah satu tolak ukurnya adalah pada tingkat pendapatan nasionalnya. Jadi dengan adanya pendapatan nasional, akhirnya negara itu bisa mengevaluasi kalau misalkan masyarakatnya tidak makmur dari hasil pendapatan nasional, maka negara harus mencari metode bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ini, meningkatkan daya belinya. Nah, itu adalah salah satu tujuan pendapatan nasional pada dasar untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi negara untuk mengevaluasi bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Nah, kalau kita lihat sebelum kita masuk ke metode penghitungan pendapatan nasional ini, ya, ini metode penghitungan pendapatan nasional ini adalah cara bagaimana negara menghitung pendapatan nasional seluruh masyarakatnya. Oke, di sini ada gambar, ya. Sebelum kita masuk ke metode, di sini ada gambar dulu kita pahami. Di sini di gambarnya ada circle of economic, dua sektor, ya. Kita perhatikan. Jadi di dalam masyarakat, intinya itu ada masyarakat produsen. Masyarakat produsen itu kalau petani dia menghasilkan padi, kalau nelayan dia menghasilkan ikan, ya. Terus kemudian kalau perusahaan itu pabrik dia menghasilkan produk. Kemudian kalau dia itu jasa, seperti jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa pariwisata, perhotelan dan sebagainya, itu menghasilkan barang jasa. Itu namanya sektor produsen. Oke. Sektor produsen tadi, ya, sektor produsennya dia menghasilkan sebuah produk. Produk ini bisa berbentuk jasa maupun bisa berbentuk
berbentuk produk nyata ya. Kalau produk nyata itu seperti padi, seperti baju, seperti motor, mobil ya. Kalau jasa itu seperti pendidikan, hiburan, terus kemudian jasa kecantikan dan sebagainya. Nah, ini adalah produk ya. Produk di sini. Nah, produk ini dikirimkan ke siapa? Dikirimkan ke konsumen. Nanti konsumen akan membayar sektor produsen. Ya, dia bayar. Ya, dia bayar di sini, dia membayar ke sektor produsen dari konsumen. Kemudian dia bayar. Bayarnya tentu dengan uang. Nah, uang yang diterima produsen adalah penerimaan. Ya, penerimaan. Tentu produsen itu ketika menerima uang dia harus mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya operasional, terus kemudian biaya modal dan biaya segala macam. Nah, salah satu biaya yang dikeluarkan adalah apa? Dia membayar biaya tenaga kerja. Nah, dia bayar biaya tenaga kerja. Nah, bagi konsumen ini adalah income. Sebab dia tidak mungkin membayar uang dia beli berbagai macam kebutuhan pokok ke produsen tanpa dia memiliki income. Jadi logikanya begini, Anda bekerja ya. Nah, ini Anda bekerja sektor konsumen, misalkan Anda pada posisi sektor konsumen, Anda bekerja. Ketika bekerja, Anda mengeluarkan yang namanya tenaga atau skill, atau bisa jadi Anda menyewakan faktor produksi seperti sewa kos-kosan dan sebagainya ya. Nah, Anda di sini mengeluarkan tenaga atau skill kepada siapa? Sektor produsen. Nah, sektor produsen dia akan membayar Anda. Ya, hasil kerja Anda dibayar oleh Anda bekerja kan dibayar ya. Nah, ketika dibayar Anda memiliki kebutuhan. Anda beli barang, uang. Nah, sektor produsen akan mengirimkan barang kepada Anda. Nah, terus ini yang disebut dengan circle economy. Kalau ini terhenti, maka ekonomi terjadi stuck. Ya, taruhlah konsumennya tidak berpendapatan, maka dia tidak bisa membeli barang, maka tidak ada barang yang keluar produsen. Ya, maka karena dia berhenti kerja, maka tidak memberikan skillnya, tidak bisa memberikan tenaga skillnya, maka ini berhenti. Maka ini terjadi stuck ekonomi karena perputaran circle of economic yang nggak jalan. Nah, itu sekilas di dunia nyata mengenai perputaran the circle of economic ya. Ya, nanti ini bisa Anda baca nih ya, yang garis miring ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya kita sekarang setelah Anda memahami perputaran ini, maka kita bagaimana cara metode penghitungan pendapatan nasional. Oke, metode penghitungan pendapatan nasional berdasarkan circle ekonomik di atas membuat metode penghitungan dengan cara satu metode produksi dulu ya, saya bahas ya. Metode produksi adalah menjumlahkan seluruh hasil produksi ya, dalam gambar di atas ini saya jelaskan ya. Di sini metode produksi adalah menjumlahkan seluruh hasil produksi yang diberikan ke sektor konsumen. Oke. Metode produksi itu begini. Melihatnya dari mana alirannya? Yaitu dari sini. Nih. Ya, itu sektor produksi. Nah, penghitungan sektor produksi ini biasanya disebut dengan gross national product. Berapa yang diproduksi ya, di sini. Ya, di sini. Jadi misalkan mulai berapa ton per tahun Indonesia dalam masyarakat petaninya menghasilkan padi ya. Kemudian berapa misalkan kemudian berapa penumpang yang dihasilkan oleh sektor industri perhubungan darat transportasi. Nah, itu. Atau misalkan kalau ikan itu berapa ton ikan yang dihasilkan oleh sektor produsen di bidang perikanan. Nah, itu adalah outputnya ini ya, produk ya, yang ia jual, yang ia hasilkan. Itu namanya metode ini metode produksi. Metode yang kedua adalah metode pendapatan.
menjumlahkan seluruh hasil pendapatan yang diterima masyarakat sebagai imbalan masyarakat memberikan faktor produksi berupa tenaga dan skill ke sektor produsen. Berarti kalau kita membahas metode pendapatan, yaitu aliran ini. Ya. Oke, aliran ini nih ya. Jadi berapa income yang diterima oleh konsumen. Nah, metode pendapatan ini yang disebut dengan gross national income. Ya, jadi ini metode pendapatan ini biasa disebut dengan GNI, gross national income. Kalau metode produksi, gross national product. Nah, kemudian ada juga yaitu dengan metode pengeluaran, menjumlah seluruh total pengeluaran masyarakat. Jadi total duit yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya itu totalnya berapa. Di sini membeli produk itu kan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nah, ini totalnya berapa? Ya, kalau kita lihat di sini ya di mana? Yaitu ini jumlah pengeluaran masyarakat. Nah, ini nih ya, uang yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, ini aliran ini. Jadi kalau gross national product, berapa jumlah produk yang dihasilkan oleh produsen ini ya. Ini kalau berapa income yang diterima oleh masyarakat adalah ini alirannya yang di atas ya. Kalau berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat ini. Jadi ada 3 metode produksi, metode pendapatan. Nah, biasanya yang banyak itu adalah 2 hal ini ya. Sebetulnya nilainya sama kalau penghitungannya benar ya, antara yang pendapatan masyarakat, berapa yang dikonsumsinya, berapa yang diproduksinya ya. Nah, itu adalah itu. Nah, oke. Kita akan membahas cara, biasanya yang paling banyak itu adalah metode pendapatan dengan metode produksi. Yang sebenarnya adalah metode penghitungan secara produksi. Jadi kayak tadi ini ya. Kayak tadi ini. Nah, kita akan membahas ini ya. Nah, ini berapa produk yang dihasilkan produsen, semua produsen baik sektor jasa maupun sektor produk nyata ya, berapa total produknya. Caranya bagaimana? Apa saja yang dihitung dalam metode produksi itu? Yang pertama adalah sektor pertanian dan perikanan peternakan. Berapa jumlah ikan, berapa ton jumlah ikan per tahun seluruhnya. Ikannya. Kalau pertanian berapa ton padi termasuk juga hasil-hasil perkebunan ya, sayuran dan sebagainya. Peternakan itu mulai dari peternakan ayam, kambing, sapi dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian sektor pertambangan ya, seperti Pertamina misalkan tambang minyak ya. Terus kemudian tambang mineral seperti batu bara, timah, nikel dan sebagainya ya. Itu berapa ton ya yang dihasilkan dalam setahun. Sektor industri itu adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, misalkan dari kapas diolah kemudian jadi bahan pakaian, kemudian menjadilah pakaian. Nah, itu adalah sektor industri. Jadi dari industri pabrik itu kira-kira berapa persen ya dalam menghasilkan ininya. Berapa produknya, ada berapa banyak ya. Nah, ini. Terus sektor perdagangan. Nah, sektor perdagangan beda dengan industri. Kalau perdagangan itu dia jual barang jadi, kemudian dijual lagi. Contoh, Anda beli barang, ya, handphone misalkan. Anda kan tidak membuat handphone. Handphone itu kemudian Anda jual lagi. Nah, itu sektor perdagangan. Jadi berapa per tahun barang yang berhasil didagangkan. Itu adalah sektor perdagangan. Kemudian adalah sektor properti. Apa itu properti? Perumahan. Ya, para pengembang perumahan itu dalam 1 tahun itu dia bisa menghasilkan berapa rumah yang terjual. Ya, itu adalah properti. Ya, seperti BTN kalau banknya ya, seperti perumahan umum dan sebagainya. Ini mereka para pengembang perumahan ya, properti. Sektor gas listrik, berapa kilowatt kWh yang dikeluarkan dalam 1 tahun, megawatt berapa yang dikeluarkan dalam 1 tahun. Gas berapa kilo, air minum ya,
berapa liter ya yang sudah dikeluarkan oleh kalau dalam PDAM hitungannya kubik ya, berapa kubik yang sudah dikeluarkan dalam 1 tahun. Sektor bank dan lembaga keuangan. Nah, kalau bank itu adalah berapa kredit yang ia kucurkan. Kalau lembaga keuangan non bank, lembaga yang mengelola keuangan yang bukan bank itu adalah contohnya asuransi ya, terus kemudian pegadaian itu adalah leasing ya, itu adalah lembaga keuangan yang ngurusi duit tapi bukan bank. Jadi sama keduanya, yaitu berapa kredit yang telah dikucurkan dalam 1 tahun gitu. Sektor perhubungan dan telekomunikasi. Kalau perhubungan, berapa tiket pesawat, mobil dan sebagainya yang dikeluarkan dalam 1 tahun ya. Telekomunikasi, berapa kuota dan pulsa yang dihasilkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom, terus seperti Telkom, kemudian Excel dan sebagainya ya. Ini adalah sektor pemerintahan. Pemerintahan itu kira-kira berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, baik APBN maupun APBD. Hankam, berapa beli peralatan alutsista ya untuk tentara, untuk yang hubungannya dengan pertahanan dan keamanan. Sektor sewa rumah, mereka yang bergerak di bidang sewa rumah, bukan properti. Kalau properti jual rumah, ini sewa rumah. Ya, sewa rumah itu berapa kamar yang dia sewakan, berapa rumah yang dia sewakan dalam 1 tahun. Sama juga apartemen. Kalau apartemen dalam bentuk gedung bertingkat ya, adanya di kota-kota besar dan sebagainya. Terus jasa-jasa lainnya itu misalkan tukang cukur, kemudian orang pembuat film, kemudian salon, kemudian pendidikan atau kursus dan sebagainya. Itu adalah sektor jasa, atau pengacara dan sebagainya. Itu sektor-sektor jasa ya. Dari A sampai K ini itu berapa yang diproduksi ya dalam 1 tahun ya, berapa yang dia melayani atau menghasilkan produk dalam 1 tahun. Itu adalah metode penghitungan secara produksi. Selanjutnya ada, nah ini yang tadi dihitung dalam negara ini disebut dengan gross national product ya, atau dalam penghitungan GNP, gross national product, tapi ada juga menyebutkan GDP. Jadi bedanya begini, kalau GNP, gross national product, itu menghitung hasil seluruh produksi yang dihasilkan oleh warga negara sendiri ya, oleh warga negara sendiri, itu namanya GNP. Tapi dalam negara modern saat ini banyak orang-orang asing pun yang mendirikan perusahaan, atau dia punya perusahaan di sini, atau dia tinggal di sini juga menghasilkan sesuatu. Jadi kalau orang asing dengan orang sendiri, orang asing dengan orang domestik sendiri dihitung adalah GNP namanya, total seluruhnya. Tapi kalau misalkan kita menghitung orang asli, orang Indonesia sendiri, itu disebut GNP. Jadi saya ulangi lagi, kalau GNP itu hasil produk warga, GNP adalah menghitung hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara sendiri ya, baik yang diproduksi dalam negeri maupun di luar. Jadi kalau misalkan ada seorang yang bekerja di luar, maka pendapatannya itu dihitung dalam GNP ya, karena dia orang Indonesia asli. Jadi orang Indonesia asli itu menghitung warga negara, baik yang kerja di sini maupun kerja di sana, di luar. Tapi kalau GDP adalah yang dalam negerinya saja, tidak memandang itu warga sendiri atau warga negara asing berproduksi. Jadi bagusnya negara itu GNP-nya yang lebih besar pada GDP-nya. Kalau GDP-nya besar, bisa jadi bukan warga negara kita yang pendapatannya besar, tapi warga negara asing. Nah, itu bedanya GNP dengan GDP. Jadi saya ulangi lagi, di sini jelas ya, ada kata-katanya di sini. Ya, tapi kalau GDP itu adalah menghitung orang-orang yang tinggal, yang ada di negeri kita. Jadi orang asing pun dihitung ya. Oke. Selanjutnya adalah menghitung penghitungan secara pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Nah, kalau tadi adalah yang diproduksi, sekarang pendapatan apa saja yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah
wage and salaries. Jadi pendapatan apa saja yang dihitung dalam penghitungan national income. Yang pertama adalah upah dengan gaji. Jadi begini bedanya upah dengan gaji. Kalau gaji ya itu diterima secara rutin per bulan atau minimal bisa per minggu, per bulan, bahkan kalau di luar negeri biasanya per tahun, itu rutin. Nah, tapi kalau wage pendapatnya yang diterima berdasarkan variabel tertentu. Misal ada orang kerjanya harian, ada orang berdasarkan jam kerja, ada orang berdasarkan hasil produk. Misal begini, seorang pengacara itu bukan digaji, tetapi dia dapat dari jam kerjanya misalkan. Atau ada juga yang menghitungnya per hari dia kerja. Sama halnya misalkan seorang dokter. Satu sisi dokter kalau kerja di rumah sakit, dia digaji oleh rumah sakit atau PNS oleh negara kalau dokternya dokter PNS. Tapi kalau dia buka praktek, itu tergantung produk atau tergantung pasien yang datang. Itu pendapatan dokter. Nah, itu bedanya wage and salaries. Ya. Nah, mungkin karena saya juga di daring itu biasanya ada keterbatasan waktu ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk minggu depan nanti saya akan bahas mengenai interest, bunga, profit gini. Jadi kita sampai sini dulu pembahasannya, yaitu menghitung pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Kita baru bahas tadi berbagai macam yang diproduksi oleh masyarakat ya. Nah, produksinya adalah ini tadi ya. Ini nanti minggu depan kita akan bahas apa saja ya pendapatan yang diterima masyarakat yang dihitung di dalam penghitungan pendapatan nasional. Sampai di sini dulu pertemuan dari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.